Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dewan Juri Ma'arif Award 2022. Di sini ada Ibu Clara Juwono. Ibu Clara Juwono ini Dewan Juri yang mewakili Ma'arif Institute karena beliau adalah Dewan Pembina Ma'arif Institute. Yang kedua ada Profesor Abdul Mu'ti. Profesor Abdul Mu'ti dalam hal ini mewakili Ormas, ya. Mewakili Ormas. Beliau adalah Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan di ujung sana, teman-teman udah kenal lah ya, Pak Gaudensius, itu Direktur Pemberitaan Media Indonesia, atau Media Group ya istilahnya. Itu yang mewakili media. Dan ini ada Ahmad Badruddin. Beliau adalah salah satu penerima Ma'arif Award sebelumnya. Tahun berapa? 2012. Jadi ada unsur satu lagi, sebenarnya dari kalangan pengamat cendekiawan, itu Pak Rikat Bagum. Tapi sekarang beliau berhalangan hadir, tapi tadi ikut rapat. Melalui Zoom. Nah, teman-teman wartawan sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Nah, nanti dalam kesempatan ini kami akan mempersilakan kepada Dewan Juri untuk menyampaikan pandangannya tentang terutama tentang kriteria dan lain-lain. Ya. Kami hanya mengantarkan saja dari Ma'arif Institute. Intinya memang bahwa Ma'arif Award ini hajatan rutin dari Ma'arif Institute. Awalnya sempat 1 tahunan ya Bu? Iya. Tapi kemudian tahun 2009 kalau tidak salah ada revisi karena sempat satu tidak ada calon yang memenuhi syarat, kemudian asumsinya mungkin karena terlalu cepat gitu. Kemudian setelah itu baru 2 tahunan. Nah, teman-teman soal apa Ma'arif Award dan lain-lain nanti kita ada rilisnya. Tetapi saya kira rilis itu sebenarnya untuk teman-teman yang tidak hadir. Kalau yang hadir mungkin bisa wawancara langsung dengan para dewan juri yang ada di sini. Sebagai pengantar itu, selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Clara sebagai Ketua Dewan Juri untuk menyampaikan pandangan dan lain-lain tentang Ma'arif Award. Terima kasih Mas Rohim. Saya Clara Yuwono. Saya beberapa tahun terakhir ini selalu didapuk menjadi anggota Dewan Juri. Sebetulnya kami sistem kami nggak ada ketua, nggak ada anggota ya. Selama ini kami semua anggota Dewan Juri saja. Nah, saya yang mewakili Ma'arif Institute beberapa tahun terakhir saya masih duduk dalam Dewan Juri, ikut duduk dalam Dewan Juri. Nah, ada beberapa hal yang menjadi patokan kami dalam penentuan pencarian orang yang kami anggap beraspirasi seperti Buya yang beraspirasi, tentu tidak sama seperti Buya ya, tapi yang kami nilai itu punya ciri-ciri pemikiran ya, merupakan lebih pemikiran yang selama ini kami yakini menjadi faktor utama yang membuat Buya itu istimewa. Nah, kalau saya tidak salah yang saya tangkap,
selama ini yang pokok-pokok pemikiran Buya itu adalah kemanusiaan, keislaman dalam bingkai keindonesiaan. Nah, dalam mencari orang yang bisa memiliki pemikiran-pemikiran seperti Buya itu, ada yang selalu saya sampaikan dalam penjurian. Kami ini mencari orang biasa, tapi yang punya aspirasi dan kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Tentu dalam mewakili ketiga aspek tadi yang saya sebutkan. Jadi kebanyakan itu kami pilih orang-orang biasa yang luar biasa ini dari berbagai daerah. Karena mengapa tidak memilih orang dari Jakarta? Tentu kami memilih orang dari Jakarta. Salah satu adalah penerima Ma'arif Award yang terakhir ya, Pak Ahong, dari Tangerang Selatan ya. Tapi mengapa tekanan itu lebih pada daerah? Karena kami ingin mendapatkan orang-orang yang belum pernah mendapatkan award dan sudah aktif dalam bidang yang digeluti itu paling tidak 5 tahun dan masih menunjukkan semangat dan kemungkinan bahwa orang itu akan meneruskan kegiatan yang dia lakukan itu dalam jangka waktu yang lebih lama lagi. Jadi karena keyakinannya itu dari ide orang yang biasa menjadi orang luar biasa itu, kami harapkan akan terus melakukan kegiatan-kegiatan yang kami nilai itu mencerminkan pemikiran dan aspirasi Buya Syafi'i Ma'arif. Di sebelah kanan saya, Mas Bahrudin adalah salah seorang penerima Ma'arif Award. Yang saya sudah lama tidak ketemu, tapi masih sama ya Mas ya. Masih seperti yang dulu sampai kapanpun. Jadi kami tidak salah pilih deh Mas. Dan nanti sebagai dewan juri membantu kami menemukan orang yang terpilih yang tepat ya Mas. Saya kira pengantarnya itu dulu Mas. Silahkan. Ya, terima kasih Bu Lara. Selanjutnya mungkin dari Mas Muti atau Pak Gaudens dulu atau siapa dulu? Pak Gaudens. Ya, terima kasih. Seperti yang disampaikan Ibu Clara, tentu yang dicari itu orang yang kita anggap Buya dalam perbuatan. Kalau Buya itu kan satu kata yang perbuatannya, kita mencari orang-orang yang lebih. Maka istilah saya itu Buya dalam perbuatan yang ada di daerah-daerah. Itu yang dicari. Nah, bagaimana cara mencarinya? Tentu saya, karena saya seorang jurnalis, menggunakan metode mereka yang kita anggap sebagai orang yang pantas harus diverifikasi dan klarifikasi. Proses itulah yang akan dilakukan di dalam proses penjualan ini sampai kita menemukan orang yang benar-benar objektif atau setidaknya mendekati objektif itu sendiri. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih.
Pak, Mas Muti bisa terakhir. Terima kasih. Saya Bahrudin, penerima Ma'arif Award 2012. Ya, alhamdulillah. Bahwa justru karena dapat Ma'arif Award, saya harus mempertahankan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Ma'arif Award. Alhamdulillah untuk yang kesekian kalinya beberapa ini saya ikut membantu sebagai juri mencari orang-orang biasa saja sebenarnya, tapi memang punya karya kemanusiaan yang luar biasa sebagaimana yang diharapkan. Tentu ini mungkin yang membedakan dengan award yang lain. Jadi bukan orang yang terkenal, tetapi bagi saya sebagai tauladan sebenarnya, sebagai duodo, sebagai uswah di Islam itu. Artinya harapan kita, apa yang kita temukan nanti sebagai penerima Ma'arif Award itu betul-betul menjadi contoh. Sederhananya kalau semua orang bisa seperti yang kita temukan ini, selamatlah dunia ini. Yang misalnya terkait dengan isu aktual yang sangat menakutkan terkait dengan climate change misalnya, itu ketika dilakukan oleh orang desa yang tidak pernah terlihat tapi serius mengamankan misalnya pelepasan CH4 ke atmosfer. Nah, kalau itu dicontoh oleh semua orang, di samping nalar kritis bagaimana terwujudnya keadilan sosial dan juga keadilan lingkungan, ya ini tentu akan menjadi solusi. Juga yang lain-lain, misalnya ancaman bencana hidrometeorologi, itu pasti nanti akan ada orang-orang yang selama ini tidak pernah kita dengar, tidak kita lihat ada gitu. Tapi mudah-mudahan dengan program Ma'arif Award ini akan menggerakkan semuanya dan pada gilirannya juga punya kontribusi besar bagaimana mewujudkan kedamaian di dunia ini dan juga kesejahteraan bagi manusia secara keseluruhan. Terima kasih. Terima kasih. Lanjutin, Mas Mukti. Baik, terima kasih. Nggak bisa menghindar lagi ya. Saya menggarisbawahi yang disampaikan Bu Clara, Pak Duden dan Gus Bahrudin, bahwa Ma'arif Award 2022 ini memang kita laksanakan sebagai bagian dari upaya kita untuk memunculkan dan juga menghadirkan tokoh-tokoh yang berasal dari kalangan biasa yang dia punya kontribusi dalam bidang kemanusiaan dan bidang-bidang lain yang bermanfaat bagi masyarakat. Satu hal yang mungkin nanti menjadi bagian dari concern kita juga, bahwa tokoh yang diusulkan itu bisa jadi perseorangan, bisa juga kelompok gitu, dan juga bisa organisasi. Jadi kategorinya tidak hanya individu tapi juga kelompok dan juga organisasi. Dan dalam sejarahnya Ma'arif Award saya mengikuti pernah juga memberikan penghargaan kepada organisasi, walaupun yang paling sering memang kepada individu. Nah, satu hal yang tadi di dalam rapat mungkin belum sempat terbahas, tapi saya baru saja punya gagasan untuk juga bagaimana tokoh yang punya keterlibatan dalam pendampingan kaum difabel. Saya kira ini juga menjadi bagian penting yang menjadi concern Buya juga sebagai seorang yang sangat peduli terhadap masalah-masalah kemanusiaan, dan publik, masyarakat bisa mengusulkan kalau juga misalnya ada dari kalangan difabel yang juga punya
punya reputasi, punya kontribusi seperti yang kami harapkan sebagai penerima Ma'arif Award. Karena selama ini sepertinya belum pernah ada pemenang atau penerima Ma'arif Award itu yang dari kalangan difabel. Kami sengaja menggunakan kata difabel, bukan disable. Penjelasannya panjang, tapi penjelasannya adalah penjelasan karena difabel itu lebih manusiawi daripada disable gitu. Lebih menempatkan manusia secara utuh sebagai makhluk Tuhan dengan segala kemuliaan dan kelebihannya. Nanti untuk usulan-usulan tindak lanjut akan di follow up oleh tim dari Ma'arif Institute, dan usulan dari masyarakat bisa sebanyak-banyaknya. Tentu saja semakin banyak usulan semakin baik. Walaupun memang nanti kami tim ini akan berusaha untuk melakukan penilaian yang objektif, penilaian yang juga kita putuskan secara kolektif. Clara tadi menekankan bahwa di tim ini kita semuanya adalah satu kesatuan. Jadi karena itu maka nanti keputusan juga akan diambil secara bersama-sama dan tidak perlu ada voting juga di tim itu. Walaupun bagi saya baru pertama kali, jadi semuanya kita ambil secara musyawarah mufakat. Jadi kalau di Ma'arif Award pakai voting itu apa bedanya dengan DPR gitu kan? Saya kira begitu yang dapat saya sampaikan sebagai tambahan dari yang sudah disampaikan oleh Ibu Clara, Bang Boden dan juga oleh Gus Bahrudin. Terima kasih. Terima kasih Mas Muti. Teman-teman sekalian, begitulah paparan dari Dewan Juri. Sekarang giliran silakan teman-teman untuk bertanya. Nanti sebut nama dari media apa, silakan. Ada? Selamat siang Bapak dan Ibu, saya Sekar dari Harian Kompas. Kalau tidak salah kan sampai tanggal 15 September ya pendaftarannya. Nah, apakah dibukanya itu mulai dari sekarang atau sebelumnya sudah? Terus apakah sudah ada orang yang mendaftarkan? Terus biasanya selama dari 2007 sampai sekarang itu biasanya paling banyak pendaftaran dari daerah manakah, dan biasanya sosok itu bergerak di bidang apakah? Dan untuk tahun ini apakah ada isu khusus atau peran khusus dari calon sosok yang akan diberikan penghargaan ini? Maksudnya perhatian khusus di bidang tertentu kah gitu yang akan dinilai gitu tahun ini? Terima kasih. Selama ini saya kira Kompas selalu mengirim wartawannya. Saya sangat menghargai itu. Saya kira mengenai pertanyaan teknis mulainya sejak sekarang baru kita nanti dari mulai tanggal 3 Agustus sampai 15 September penerimaan berkas jadi calon dengan sendirinya sekarang belum ada. Karena staf dari Ma'arif Institute akan segera melaksanakan tugasnya ya. Kami ada pembagian tugas, jadi ada staf yang tugasnya itu mencari kandidat, tapi kami juga menerima kalau ada usulan dari umum itu akan kami terima juga, yang akan kami masukkan dalam pertimbangan kalau memang memenuhi persyaratan seperti yang telah kami sampaikan tadi. Nah, mengenai tema atau kriteria tertentu setiap tahunnya kami tidak ada. Cuman kalau ada karena yang kami kriteria yang selalu kami utamakan ya seseorang yang mencerminkan kesamaan pemikirannya dengan Buya Syafi'i Ma'arif.
yaitu tadi yang ketiga unsur yang saya sebutkan di kemanusiaan, keislaman dalam bingkai keindonesiaan. Jadi tahun ini juga sama dengan tahun-tahun sebelumnya, tidak ada tokoh dengan bidang tertentu yang kami ingin pilih, tapi karena itu tadi ya lebih ditekankan pada aspirasi dan penilaian juri kegiatan calon-calon yang kami pertimbangkan untuk menerima Ma'arif Award itu dari pemikirannya, dari aspirasinya, dan jenis kegiatan yang sudah dilakukan paling tidak 5 tahun terakhir dan masih menunjukkan prospek akan berkembang terus kegiatan itu. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Mufti. Pak Mufti itu mengharapkan mungkin ada calon dari kaum de facto, ya itu kalau memenuhi kriteria umum yang tadi kami sampaikan, pasti akan dipertimbangkan oleh Dewan Juri. Juga dari Mas Boden ya tadi ya yang disebutkan kira-kira tokoh yang kita mungkin dapatkan itu mempunyai kriteria seperti yang disebutkan tadi. Dan bidangnya itu bisa macam-macam. Seperti Pak Barudin ini kan di bidang pendidikan sebetulnya. Pada penganugerahan tahun 2012 itu selain Pak Barudin itu juga ada seorang Romo ya, Romo Katolik. Itu orang Inggris yang menjadi warga negara Indonesia, bergerak dalam kegiatan community development sebetulnya. Itu hanya kalau dilihat ya dari kacamata Jakarta, itu kegiatan yang kecil sebetulnya ya, tapi dia tinggal di pedalaman yang tidak punya jalan. Jadi Romo Carolus ini hanya membantu membuat jalan ya dengan cara kecil-kecilan, tapi yang diperhitungkan mengapa beliau sampai mendapatkan Ma'arif Award ya semangatnya itu, lalu ke sebetulnya lebih pada pribadinya, menunjukkan kemanusiaan yang sebetulnya wajar sekali, mudah bergaul di lingkungan masyarakat dengan anggota-anggota masyarakat yang berbeda. Saya masih ingat beliau itu misalnya diterima even oleh tokoh-tokoh PKS di daerahnya, dan mereka FPI dan mereka itu bersatu karena proyek jalan itu. Jadi jalan itu adalah swasembada sebetulnya yang dilakukan oleh community yang mulai idenya oleh Romo Carolus dan didukung oleh berbagai unsur di dalam komunitas di situ. Nah, jadi kan ini menunjukkan kemanusiaan, menunjukkan, dan itu ciri-ciri Islam dalam hal ini yang disebutkan Islam itu dalam pengertian universal. Dan beliau itu juga menunjukkan ciri-ciri semua itu yang padahal kan asalnya orang Inggris
tapi hidup di desa terpencil yang serba kurang fasilitasnya, tapi bisa menghimpun suatu komunitas untuk membuat jalan, ya, karena spiritnya untuk bersatu, untuk bersama-sama dengan anggota komunitas lain. Saya kira itu menjawab pertanyaan apa enggak, Dek, ya? Mungkin ada tambahan dari Mas Muti atau Silakan. ada yang lain? Silakan. Ya. Selamat sore, perkenalkan saya Bianca dari Media Indonesia. Ini sih Bu, saya ingin menanyakan kalau misalnya kan ini sudah dijelaskan kalau untuk partisipasi masyarakat itu melalui website ya Bu ya. Tapi ini kira-kira ke depannya kalau misalnya anak-anak muda terus mereka pengen misalnya memberikan tokoh kira-kira yang terdekat itu apa boleh atau harus dari ketentuan umurnya dari berapa sampai berapa untuk menjadi seorang tokoh ini, atau kira-kira kedepannya apakah dari tim Ma'arif Award ini akan ada media sosial jadi sehingga orang-orang muda juga bisa menjangkau untuk mengetahui lebih lanjut Ma'arif Award ini. Kira-kira seperti itu kalau dari saya. Saya kira bisa saja ya. Tidak ada batasan. Tidak ada dan media untuk menjangkau Ma'arif Award, kami di sini langsung sebagai lembaga bisa langsung memberikan ini jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari beberapa kalangan yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Ma'arif Award dan ingin membantu gitu ya, berpartisipasi. Misalnya ada seseorang yang melihat kira-kira tokoh ini patut dicalonkan sebagai penerima Ma'arif Award, bisa saja. Itu antara lain ya, salah satu partisipasi publik gitu. Ya. Itu kami akan berterima kasih kalau ada yang dari kalangan masyarakat, apakah itu kalangan muda atau siapa saja, itu silakan dan bisa langsung kontak dengan kami di sini sebagai lembaga. Ya, teman-teman kebetulan ya yang menerima Ma'arif Award 2020 ya Bu ya, itu juga tokoh muda, apa yang namanya Ustadz Ahong itu, dan dia pegiat media sosial juga. Nah, justru karena muda, pegiat media sosial, dan kemarin itu kan lagi isu hoax segala macam. Nah, makanya kemudian dia bisa bukan mengalahkan ya, tapi kita prioritaskan untuk mendapatkan itu. Nah, padahal yang lain-lainnya juga bagus-bagus semua ya Bu. Dari Bali. Dari Bali, dari mana-mana gitu. Nah, karena situasi COVID terus ini Ustadz Ahong ini meskipun masih muda, dia dianggap representatif untuk mendapatkan penghargaan. Ada tambahan? Ada terus. Perkenalkan, saya Ferdian dari Republika. Pertama ke Ibu Clara, saya ingin menanyakan soal nantinya apa harapan dari Ma'arif Institute kepada pemenang Ma'arif Award 2022 ini. Lalu yang kedua kepada Prof. Abdul Muti, tadi disebutkan bahwa kelompok difabel berpeluang untuk menang secara memenuhi syarat. Karena Buya Sapi Ma'arif dulunya juga memperhatikan atau punya concern terhadap kelompok difabel. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Prof, di mana concern Buya dulu terhadap kelompok difabel ini. Lalu terakhir, acara Ma'arif Award penganugerahannya sendiri kapan sih? Tanggal berapa? Oke, terima kasih. Harapan kami untuk mendapatkan penerima award itu sama dengan harapan kami tahun-tahun sebelumnya, yaitu seorang tokoh yang mempunyai aspirasi atau menghayati pemikiran Buya tadi ya, tentang kemanusiaan, keislaman dalam bingkai keindonesiaan. Saya kira itu
pemikiran yang sangat besar ya kalau diterapkan dalam pribadi orang. Kalau Buya kan sudah mencapai tingkat itu ya. Nah itu yang kami idealkan sebagai patokan untuk mencari tokoh yang beraspirasi seperti itu melalui kegiatan bidangnya masing-masing. Jadi tahun 22 atau nanti berikutnya kami tidak menetapkan orang yang kayak apa gitu. Orang kayak apa ya seperti yang tadi saya sampaikan itu, orang yang berpikiran, beraspirasi seperti Buya Syafi'i semasa hidupnya. Jadi tidak berganti-ganti tiap tahun gitu ya. Jadi kriteria umumnya ya itu yang saya sebutkan tadi. Pak Mukti ada pertanyaan tadi mengenai difabel. Jadi yang pertama, kelompok difabel ini kan selama ini masih termarginalkan, dan kami di Ma'arif ini berusaha untuk bagaimana agar perhatian dan kepedulian publik terhadap kelompok difabel ini bisa lebih baik lagi dari masa ke masa. Nah, Buya Ma'arif ini kan seorang yang memang dekat dengan semua kalangan. Di beberapa kesempatan beliau kan juga memberikan perhatian yang sangat serius kepada kelompok difabel itu, dan tanpa ada rasa canggung beliau ini juga bisa berinteraksi dengan kelompok-kelompok difabel itu dari semua kalangan. Kedekatan kepedulian Buya kepada kelompok du'afa, kelompok lemah, dan kelompok mustad'afin itu bisa kita baca dari tulisan-tulisan Buya Syafi'i, dan beberapa kali beliau juga posting atau ada yang memposting gitu, bagaimana Buya juga bersama dengan masyarakat kelompok-kelompok difabel ini. Kebetulan kalau ini tidak Ma'arif tapi mungkin ada kaitannya dengan Buya dan dengan Ma'arif, itu di Muhammadiyah misalnya, itu kan termasuk keputusan Muktamar Makassar tahun 2015 itu memberikan perhatian khusus kepada kelompok difabel itu, dan sekarang sedang berhimpun satu komunitas namanya Himpunan Difabel Muhammadiyah, disingkatnya HIDIMU. Disingkatnya HIDIMU. Dan sekarang banyak perguruan tinggi, tidak hanya di Muhammadiyah tapi juga di perguruan tinggi negeri dan juga yang didengarkan oleh masyarakat, itu juga memberikan kesempatan kepada kelompok difabel untuk bisa mendapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya. Ini saya kira menjadi bagian penting dari bagaimana kami melalui Ma'arif Award ini berusaha untuk mendorong agar perhatian kepada kelompok difabel ini bisa lebih baik lagi dan mereka bisa mendapatkan penerimaan yang utuh dari masyarakat sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat pada umumnya. Nah, mudah-mudahan nanti ada usulan, karena yang mengusulkan ini bisa juga masyarakat, bisa juga dewan juri. Jadi dewan juri juga bisa mengusulkan, bisa menominasikan. Walaupun tadi kami berbincang kalau yang mengusulkan dewan juri syaratnya harus lebih ketat. Jangan-jangan dewan juri mengusulkan dirinya sendiri. Tapi itu kan boleh dari sepakati bahwa dewan juri tidak boleh mengusulkan diri sendiri. Tetapi mungkin dari interaksi, dari informasi-informasi bisa jadi seperti
Gus Bahrudin ini kan punya banyak jaringan, Bu Clara, Bang Boden sebagai wartawan senior juga punya jaringan, sehingga mungkin saja itu bisa diusulkan, baik secara usulannya satu orang itu tidak hanya mengusulkan satu, jadi boleh saja mengusulkan banyak. Iya. Jadi sudah teman-teman wartawan ini bisa mengusulkan lebih dari satu, boleh juga, tidak apa-apa usulan itu banyak. Karena ini bukan pemungutan suara di mana satu orang hanya boleh memilih satu. Usulan ini bisa sebanyak-banyaknya, sehingga nanti semakin banyak usulan, sekali lagi itu akan bisa menjadi input yang sangat penting untuk kami dapat menjaring yang terbaik dari sekian nominasi yang diusulkan oleh masyarakat. Saya kira begitu Mas. Ada tambahan dari Pak Bahrudin atau Mas Heri, pertanyaan? Ini ada yang baru datang dari IB Times. Oh ya, pelaksanaan itu ancer-ancer tanggal 8 ya, 8 November. Iya. Kenapa kita sebut ancer-ancer? Karena itu artinya nanti dengan pihak Metro TV biasanya. Ya. Ini ada dari Metro TV ya, sini. Dari Media Indonesia. Ya. Ada pertanyaan lagi? Pak, Ya, berarti masa penilaiannya itu dari tanggal bahkan saya Bapak Ibu saya dari Gawang dari Metro TV, berarti ini kan pengisian formulirnya 15 September terakhir. Untuk masa penilaiannya itu berapa lama ya? Dari masukan yang terakhir sampai dengan mungkin akhir Oktober ya. Ada jadwalnya di situ. Oh iya. Jadi rapat pertama, ini rapat pertama Dewan Juri. Rapat kedua 16 sampai 23 September, artinya setelah ditutup pencalonan 15 September ya. Lalu rapat ketiga itu keputusan siapa yang terpilih, dan tergantung airtime di Metro TV yang tersedia. Ancer-ancernya 8 November itu diumumkan. Jadi kalau misalnya Metro TV mengusulkan tanggal lain, ya kami menyesuaikan. Jadi tanggal 8 November itu seperti disebutkan oleh Pak Direktur Eksekutif Ma'arif Institute, itu ancer-ancer sekitar itu. Jadi teman-teman, kira-kira gambarannya seperti ini ya. Jadi kurang lebih 1,5 bulan itu kita penjaringan. Nah, setelah nama-nama yang masuk itu kan kita seleksi secara administratif. Apakah kadang-kadang ada yang tidak memenuhi syarat. Yeah. Misalnya dia sudah populer, sudah mendapatkan penghargaan dari mana-mana, itu biasanya tidak kita anggap tidak memenuhi syarat, karena kita prioritaskan kepada mereka yang belum pernah mendapatkan penghargaan. Jadi ketika Pak Bahrudin ini juga dulu belum pernah ya Pak. Baru setelah dapat dari Ma'arif Institute dia dapat Kick Andy Heroes, terus mungkin penghargaan yang lain. Jadi ada beberapa tokoh yang mendapatkan penghargaan dari kita, terus selanjutnya dia mendapatkan penghargaan dari yang lain. Seperti Tuan Guru Bajang, bukan Tuan Guru Bajang, Hasan Anjuaini itu kan setelah dapat Ma'arif dia dapat Roman Maksasa, misalnya seperti itu. Nah, jadi setelah kita teliti administrasinya segala macam, terus nanti kita serahkan ke Dewan Juri. Mereka akan memilih siapa yang berhak diinvestigasi, diklarifikasi ke lapangan dari yang diusulkan itu. Biasanya ya terserah kepada Dewan Juri gitu. Itu biasanya di rapat tahap kedua.
rapat tahap kedua yang jadwalnya sekitar itu ya September. Jadi kami punya waktu sekitar 3 hari untuk meneliti berkas-berkas itu, kemudian diserahkan kepada Dewan Juri. Nah, keputusan Dewan Juri berapa orang yang harus diinvestigasi oleh tim, ada tim investigasi kita yang sudah kita bentuk. Nah, itu rahasia. Karena ini pengalaman Pak Badrudin, dia nggak tahu kalau dia diinvestigasi. Nah, hasil investigasi baru kemudian dikembalikan lagi kepada Dewan Juri untuk memutuskan di rapat terakhir itu. Jadi itu prosesnya. Nah, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita tutup ya. Terima kasih teman-teman sekalian dan terima kasih kepada Dewan Juri. Kita ketemu lagi di rapat-rapat berikutnya, dan kalau ada hal-hal yang penting bisa ditanyakan langsung kepada Mas Denny sebagai manajer programnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.